Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita masuk kepada acara webinar ketiga Arsitektur ITSB, yang hari ini ada 2 pembicara rencananya. Tapi sebelumnya saya ucapkan kembali lagi selamat datang pada acara ini. Terus perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Irfan selaku host nanti dalam acara ini yang kurang lebih berjalan 2 jam. Dan nanti saya akan di-backup oleh co-host ada Pak Anjar Primasetra dan juga Pak Firman, yang juga beliau berdua adalah dosen Arsitektur ITSB. Nah, selamat datang juga kepada pembicara. Di sini ada Pak Bugar atau Budi Yulianto dan juga Pak Yusing, yang nanti kita akan paralel untuk pemaparan dan juga diskusi. Nah, dalam serial webinar ketiga ini, ya, yang nanti kita akan terakhir besok hari Kamis tanggal 21, itu masih ada 1 kali sesi lagi. Dalam 2 jam ke depan kita akan berdiskusi banyak, ya, tentang yang nanti materinya akan saya share tematiknya. Di sini ada yang menarik karena partisipan kita yang sudah bisa join ini sudah hampir 400 ya, atau sudah 400 malahan. Jadi cukup banyak, dan ini kalau kita share dari kita short dari yang pendaftar, ini cukup variatif, mulai dari Jayapura sampai Aceh, yang profesinya juga beragam, mulai dari mahasiswa hingga akademisi dan profesional. Dan di sini daerahnya cukup representatif ya, mungkin karena ini webinar dan justru mudah diakses. Ini ada dari Sopeng, Makassar, Manado, Udayana, terus Bali, ya, ada Bengkulu, terus Kendari, Banda Aceh, Gorontalo, Parangkalaya, Flores, Jayapura, Kendari, Tadulako, Toli-Toli, Ende, Balikpapan, ya, Kepulauan Riau, Lampung, Padang, Mataram, dan banyak lagi, ya. Jadi ini sudah lengkap, ini satu Nusantara bisa berkumpul di webinar ini, dan ini menurut saya luar biasa ya. Jadi selama 2 jam ke depan kita akan berdiskusi, kita buat room untuk diskusi. Dan harapannya nanti diskusinya bisa formal atau semi formal, atau bahkan obrolan-obrolan ringan nanti kita akan coba bacakan. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan aturan main ya bagi hadirin virtual di sini, yang nanti juga ini memang sudah berlaku dalam seluruh serial webinar kita. Nah, di sini yang pertama adalah karena pendaftarnya cukup banyak, ya, animonya cukup banyak, dan ruang kita terbatas, ya. Mohon maaf untuk yang baru hadir untuk mem-mute ya. Oke, untuk mem-mute sehingga tidak mengganggu acara. Yang pertama, karena pendaftar ini cukup banyak dan ruang kita cukup terbatas, kita hanya punya kapasitas hingga 500, jadi kita berlakukan first come, first serve. Jadi siapa yang bergabung duluan, silakan mereka yang akan mendapatkan ruang, gitu ya. Terus untuk mohon hadirin sekalian, yang terutama yang yang baru saja join, itu untuk segera menonaktifkan mikrofon sehingga tidak mengganggu. Terus bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi atau bahkan menanggapi, bisa dilakukan dengan mekanisme melakukan atau menuliskan chat ya yang ada yang tersedia di aplikasi Zoom ini, bisa di private ke saya atau ke co-host. Dalam hari ini ada Pak Anjar dan juga Pak Firman.
nanti kita akan bacakan dan mohon dituliskan karena kita ada 2 pembicara hari ini, ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Misal kepada Pak Bugar, pertanyaannya seperti apa, atau misal kepada untuk Pak Yusing, itu pertanyaannya seperti apa, langsung kepada pertanyaan. Terus yang berikutnya, sertifikat webinar dan juga sertifikat untuk KUM IAI yang hari ini ada yang ini bisa didapatkan, itu akan dibagikan bagi yang mengikuti webinar ini hingga selesai di akhir sesi. Mohon untuk yang baru hadir untuk segera mute ya agar tidak mengganggu perkuliahan webinar hari ini. Terus untuk rundown-nya ya, jadi kita simpel aja, nanti langsung kepada pemateri pertama yaitu Pak Bugar, terus sesi kedua Pak Yusing, terus habis itu kita lakukan diskusi. Nah, ini banyak hal yang menarik yang kalau kita di webinar pertama kita bicara tentang studio arsitek di era new normal, bagaimana jalannya dan seterusnya. Di webinar kedua kita berbicara tentang urban, khususnya densitas di perkotaan di era pandemi berkaca dari Jakarta. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang temanya adalah arsitektur berkelanjutan sebagai alternatif solusi menghadapi pandemi. Ya, nah nanti dari tema ini harapannya bisa justru cair, bisa diskusi ke ke banyak area ya, ke banyak spot gitu. Nah, sebelum mulai ini mungkin nanti juga bagian dari mempertanyakan banyak hal ya, terutama tentang sustainability. Ada banyak yang bagus, berita bagus, cuman juga tidak sedikit berita yang mengkhawatirkan ya. Misal berita bagusnya, kalau saya baca dari Dinas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta menyebut sampah DKI berkurang 620 ton per hari sejak WFH era Corona. Ini kan luar biasa ya, 620 ton per hari berkurang. Itu untuk sampah seperti di Jakarta. Belum dari Sabang sampai Merauke, kalau kita lihat sampah berarti berkurangnya signifikan sekali. Tapi ada berita di sisi lain, menurut komunitas plastik untuk kebaikan atau komunitas PUK, menyebutkan sekitar 4 juta pemulung terkena dampak pengurangan sampah pada saat pandemi virus corona. Nah ini menurut Ikatan Pemulung Indonesia ya, seluruh Indonesia ini hampir 4 juta pemulung ini terkena dampak. Nah, dalam satu sisi pasti ada informasi bagus dan satu sisi ada informasi yang ya mengkhawatirkan. Oke, kita langsung saja nanti ini ke pembicara pertama. Ya, langsung kepada pembicara pertama. Pak Bugar ya. Saya akan bacakan dulu tentang CV beliau. Nama lengkap AR Gregorius Budi Yulianto, ST, MT, IAI, AA. Ya, beliau tinggal di Bandung, lahir tanggal 26 Juni 1974. Terus sarjananya diselesaikan di Universitas Parahyangan di program studi arsitektur. Terus S2 atau program masternya itu diperoleh juga di kampus yang sama, ya, lebih spesifik pada urban research dan tipe morfologi. Terus sekarang beliau aktif sebagai pengajar di Unpar mulai dari 2001 hingga sekarang, dan mulai dari 2018 beliau menjabat sebagai Ketua IAI Jawa Barat. Ya. Mungkin ini saya dapat CV hampir 13 halaman, luar biasa pengalamannya. Saya akan bacakan secara cepat aja dan sampling ya. Terutama beliau juga aktif di sebagai profesional, arsitek profesional di LAIT ya, Laras Cipta Arsitek Internusa Design. Saya akan bacakan proyeknya di 2020 saja karena akan banyak sekali. Yang pertama adalah FS dan Master Plan Jatiluhur Valley and Resort,
Promenade and Main Gate Jatiluhur, Paramarta Hospital Interior Bandung, Villa Komando Ciwidey, Geraha Vidya Interior Jatiluhur, Jatiluhur Valley and Resort Villa, ya, waterfront facilities di Jatiluhur juga, dan banyak lagi ini portfolio beliau. Dan beliau ini selain pengajar juga aktif dalam memberikan seminar, guest lecture, dan lain-lain. Nah, biar mempersingkat waktu, silahkan kepada Pak Budi, atau saya sering nyebutnya Pak Bugar, ya, untuk memberikan pemaparan. Waktunya 20 menit. Silakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan dari ITSB, pembicara juga Pak Yusing dan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mohon maaf jika paparannya kurang menarik ya, karena saya juga kaget ini, wah bahasanya berat juga nih. Tapi tenang, ada Pak Yusing setelah ini, jadi nanti dinetralisir oleh Pak Yusing. Saya mungkin akan bicara yang lebih global-global saja. Jadi saya akan melihat dari sisi bagaimana pandemik itu, dari sisi histori, itu mempengaruhi kehidupan manusia selanjutnya dan berpengaruh ke arsitektur. Saya izin share PPT ya Pak. Sudah bisa terlihat ya? Belum? Sudah, bagus. Ya. Oke, saya mulai sebentar. Jadi ini saya memberikan tag revolution ya. Jadi memang selama ini yang menjadi parameter kita kan arsitektur itu kiblatnya kalau nggak ke Eropa, Amerika ya. Mungkin beberapa di Jepang gitu. Kalau orang bilang Eropa tuh toko kelontongan, kalau Amerika tuh supermarket gitu, semuanya ada. Tapi begitu ada pandemik terjadi di dunia ini, kota-kota itu seperti kota zombie, kecuali Amerika mungkin, New York masih ramai di sana. Dan ini memang bahkan ke pusat-pusat peribadatan di dunia juga ikut-ikut sepi, seperti di Makkah juga dan di Vatikan juga gitu ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Ini saya mengutip lagu ya. Ini saya belum jadul sih, tapi lagunya lagu jadul ini. Mungkin rekan-rekan pernah dengar Scarborough Fair ya. Itu yang nyanyi Simon and Garfunkel, dibikin tahun 66. Itu menyadur ternyata dari lagu rakyat Inggris gitu. Jadi sampai ada istilah parsley, sage, rosemary, and thyme itu adalah ramuan-ramuan yang memang zaman dulu diyakini bisa mewakili kekebalan tubuh terhadap pandemik. Pada abad ke-14 pernah terjadi satu pandemik yang sangat buruk di Eropa sana dan bermula di Inggris, yaitu pandemik Black Death ya. Sebetulnya sekarang tuh mungkin lebih dikenal pest ya. Tapi mungkin saya waktu berjalan dulu kan belum ada teknologi yang cukup ya, belum sampai nano mungkin itu, belum tahu seperti apa sebetulnya pandemik itu. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin orang malah kebal dengan pandemik itu. Kebal dalam arti dia tidak lagi takut dengan kondisi pandemik dan itu berdampingan dengan pandemik itu. Kalau saya sedikit mengutip juga bahwa saat ini tuh COVID-19 bisa dikategorikan sebagai Black Swan. Ya. Jadi tahun 2007 tuh Nassim Nicholas Taleb pernah menulis metafor tentang Black Swan. Apa sih sebetulnya Black Swan itu? Black Swan itu adalah satu metafor yang menggambarkan sesuatu kejadian yang sangat jarang, tapi mengejutkan ya. Sehingga efeknya itu betul-betul tidak terduga gitu. Nah, yang terpengaruh apa? Yang terpengaruh sebetulnya sektor ekonomi dan kehidupan di masyarakat. Nah, dengan kondisi itu kita mencoba menghubung-hubungkan ke belakang ada apa sih yang terjadi gitu. Nah, ini juga kalau ini saya ngambil dari grup ya, grup WhatsApp nih. Ada yang menghubung-hubungkan, wah ini tiap 100 tahun ada kejadian nih gitu. 1720 ada plague ya, terus 1820 ada kolera, 1920 yang terdekat tuh ada Spanish flu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat, itu bukan yang terburuk sebetulnya. Jadi, saya coba mengumpulkan beberapa sumber. Ternyata kalau kita lihat,
ada 20 pandemik terburuk di dunia, bahkan dari zaman prasejarah ya, zaman sebelum Masehi. Yang terjadi tuh yang paling buruk pertama tuh di China tuh. Ada ekskavasi kuburan di sana, ribuan orang mati di sana. Kemungkinan dari karbon studi itu 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada juga Justinian bubonic ya. Itu 10% dari penduduk dunia meninggal, Black Death itu 30% dari populasi Eropa ya. Dan semuanya begitu tiba-tiba. Tapi yang lucunya ada satu hal yang sampai sekarang masih terjadi itu adalah AIDS. AIDS itu dari tahun 1981 ya mulai muncul. Itu sudah 39 tahun sampai dengan saat ini. Yang terinfeksi itu 35.000, tapi orang nggak ribut-ribut ya. Kalau sekarang kan tiap hari kita nonton TV, waduh nambah lagi nih. Jadi 1.000 orang, 2.000 orang gitu ya. Nah sebetulnya ada apa sih gitu. Nah sebetulnya dengan kondisi ini kita bisa lihat dikait-kaitan lagi. Oh ini ternyata semuanya ada kaitan dengan konspirasi dengan revolusi industri gitu. Di mana ada keramaian, di situ ada pandemik. Tapi memang itu suatu kebetulan mungkin atau memang sesuatu yang memang disengaja atau tidak. Tapi di mana ada kerumunan orang, ada kepadatan, di situ pasti ada penyakit gitu karena masalah sanitasi ya. Nah, saya mencoba berteori ini ya. Jadi sebetulnya intisarinya ketika satu pandemi terjadi, itu akan terjadi isolasi atau lockdown. Nah, apa yang terpengaruh? Pertama pasti secara kehidupan ekonomi bakal terganggu. Nah, itu akan membentuk perilaku masyarakat yang berubah, struktur masyarakat juga akan berubah, kemudian struktur sosial juga berubah, dan tentu kebijakan ya. Nah, kalau saat ini sebelum pandemi itu yang kita agung-agungkan kan mobility sama connectivity ya. Jadi orang point to point dihitungnya berdasarkan jam lagi, bukan berdasarkan kilometer gitu ya. Kalau dari Bandung ke Cikarang berapa jauh? Oh nggak penting berapa jauhnya, yang penting berapa jam sampai gitu kan. Nah itu kan masalah mobility. Kemudian connectivity, city structure, town management sama arsitektur. Nah tapi dengan adanya pandemi ini pasti akan berubah. Apa yang berubah dengan adanya pandemik ini? Pertama adalah kebijakan sendiri. Kebijakan pasti akan lebih bagaimana untuk kita bisa mengendalikan pandemik itu supaya tidak menyebar. Ada beberapa cara, mungkin dari infrastruktur dan regulasi sendiri. Kemudian mobilitas akan berubah, yang asalnya orang berpindah dari node ke node, sekarang berpindahnya secara virtual seperti ini kan. Kemudian urban design juga akan berubah, karena semua teori penyihatan lingkungan dengan ada pandemi itu justru akan menjadi media untuk penyebaran. Misalnya kalau di beberapa negara di lintang tinggi itu city center itu sudah diarahkan angin supaya masuk dari laut gitu ya. Nah, tapi dia udaranya berputar-putar di situ. Misalnya seperti di San Francisco gitu ya atau di Chicago gitu. Itu kan artinya juga semua teori penyihatan juga mesti ditinjau ulang. Nah, makanya secara urban juga akan berubah. Kemudian arsitektur. Gitu. Siapa yang menyangka bahwa akan ada pandemi dan kita bekerja di rumah gitu. Mungkin hal yang terkecil saja nanti suatu hari rumah tinggal tuh harus ada ruang kerja gitu. Masuk. Jadi nggak perlu ruang tamu dibuang, tapi ada ruang kerja, langsung ruang keluarga. Ya, kalau mungkin penting juga ada ruang kerja dengan virtual background misalnya, yang bisa diganti-ganti pakai blue screen atau green screen gitu ya. Ya, terus yang terakhir adalah spatial unit. Spatial unit ini akan berpengaruh karena beberapa negara dan kita pun sudah merasakan bahwa interpersonal distance karena pandemi ini akan berubah gitu ya. Karena adanya physical distance itu akan berubah ke semuanya. Kemudian ini ada beberapa tren yang sempat rame ya. Jadi kalau 2017 itu Klaus Schwab pernah bicara tentang 4.0 ya. Itu tren arsitektur yang akan berkembang dengan cepat itu ada beberapa item. Pertama yang sehubungan dengan transit oriented development atau TOD. Kemudian pendidikan ya, pendidikan juga menjadi primadona meskipun sekarang sudah virtual. Kemudian health and wellness facility, manufacture, hospitality, energy formal and public,
big data facility, kemudian untuk yang online-nya ada commercial facility, storage system, urban farming, sama warehouse. Ini sebelum pandemik menjadi tren yang akan berkembang secara eksponensial diramalkan. Tapi ternyata dengan adanya pandemik, sebelum adanya pandemik, yang menjadi isu dari arsitektur berkelanjutan adalah pertama pasti reduce ya, reuse, recycle, sama reuse. Kalau sekarang mungkin harus ada tambahannya. Tambahannya adalah produce. Kita membuat sesuatu yang berpertimbangan terhadap local energy produce sama place making. Ya. Jadi nanti itu mungkin kan seperti kita ketahui di ilmu arsitektur itu space ketika diberi makna dia akan menjadi place itu. Nah, kewajiban kita itu adalah membuat places yang lebih fleksibel dan bisa dipakai untuk fungsi yang bermacam-macam gitu. Itu mungkin yang akan menjadi pertimbangan dalam arsitektur berkelanjutan di masa depan setelah pandemik ini. Ini ada beberapa prinsip ya. Nah, ini juga saya mencoba berteori. Selama outbreak pada masa recovery sama new normal, dari beberapa forum yang saya ikuti, ternyata virus itu tidak akan hilang dalam waktu setahun atau 2 tahun, tapi 100 tahun barangkali. Yang hilang itu adalah perasaan khawatir. Itu memang wajar sih kalau kita paham dulu penyakit pes atau cacar kan mungkin di zamannya itu wabah yang menakutkan juga gitu. Tapi sekarang mungkin orang sudah merasa kena cacar, kena ini gitu ya. Demikian pula dengan pandemi ini gitu. Setelah waktu berjalan orang makin kebal, bukan badannya yang kebal tapi kebal secara audial ya. Jadi dia udah tidak lagi takut gitu. Nah, tapi tetap kita harus memikirkan bahwa selama outbreak, recovery, dan nanti di new normal itu akan apa yang harus kita pikirkan masak-masak. Pertama adalah masalah mobility ya. Saat ini kita sudah switch ke virtual connectivity. Ini pasti secara tidak langsung akan membutuhkan place yang sehat, yang nyaman, di mana di situ ada faktor arsitektur berkelanjutan sebagai triggernya. Kemudian secara spasial pada masa outbreak ini rumah sebagai activity base itu. Artinya dalam waktu pendek ini, dalam masa outbreak ini, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa bekerja dengan virtual connectivity, tapi memperoleh kesehatan yang cukup di rumah kita itu gitu. Dari semua sisi, dari baik sirkulasi udaranya, mendapat cahaya matahari, penggunaan energi dan air dan udara yang optimum gitu ya. Nah, pada masa recovery itu tadi yang saya sempat bahas di depan bahwa reduce, reuse, recycle, reuse itu akan ditambah dengan local supply. Jadi mungkin kita harus mulai memikirkan bagaimana kalau energi itu bisa disuplai dari lingkungan terdekat kita. Misalnya dalam satu RW itu kita berbagi, ada bagian yang dia merecycle air, kemudian ada yang bagian memproduksi listrik dari fotovoltaik misalnya. Nah, itu sebetulnya nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Jadi kita ada cara sebetulnya yang bisa digali ya. Kemudian keempat, pada masa setelah recovery ke new normal itu akan terjadi standar baru karena ada nilai-nilai yang baru ya, ada new value. Kita akan punya new standar, mungkin buku Neighborhood nanti akan harus direvisi ya. Jadi Neighborhood after COVID mungkin nanti judulnya. Atau bahkan nanti Pak Irfan mau bikin standar juga boleh Pak, dari Bapak sendiri ya itu, karena memang pasti akan berubah secara fundamental. Kemudian ada paradigma yang baru, Mas. Ini sudah mulai dirasakan sih. Kalau saya sempat ikut di beberapa webinar sebelumnya dari Parekraf itu sempat disebutkan bahwa di depan itu pariwisata tidak lagi komunal dan bukan mendekati keramaian, tapi dia menjauhi keramaian. Ada istilah baru itu adalah staycation gitu ya. Jadi orang datang satu keluarga stay selama mungkin seminggu dia sambil bekerja. Jadi WFH-nya bukan work from home tapi work from hotel gitu. Nah, itu mungkin satu paradigma yang baru yang menurut saya akan terjadi ya. Nah, dengan kondisi itu kewajiban kita yang paham tentang arsitektur berkelanjutan ini ya bagaimana caranya kita menciptakan tempat-tempat itu yang memang lebih ideal secara fisika bangunannya, kemudian secara lingkungannya gitu.
Nanti biar Pak Yusing yang menjelaskan, nanti saya takut salah itu. Oke, lanjut. Nah ini mungkin dari sisi urban policies ya. Jadi kalau dulu mungkin kelompok-kelompoknya terpisahkan oleh gang kecil gitu ya, dan itu menjadi slum nanti. Apakah ini akan diteruskan terjadi di daerah-daerah kumuh gitu? Mungkin pertimbangannya tidak lagi vertikalnya bukan high rise, mungkin low to medium rise itu. Mungkin hanya 4 atau 5 lantai, dia akan saling superimpose ya bangunannya. Tapi satu compound itu akan terdiri dari 4 blok misalnya, 4 rumah. Nah, 4 rumah ini akan menjadi 5 lantai misalnya, dengan bagian bawah sebagai public access untuk berkomunikasi, lantai 2, 3, 4-nya untuk hunian. Jadi satu compound itu akan terdiri dari 16 rumah misalnya. Nah kemudian ketika ada satu yang sakit akan terkunci tiap blok ini. Jadi lebih mudah untuk mengunci mengisolasi kalau ada satu pandemi. Kemudian juga tetap mendapatkan semua cahaya matahari, ya, kemudian mendapatkan juga view dan udara yang cukup. Mungkin ini dari sisi urban policies. Ya. Kemudian dari connectivity ya, pengalaman yang sudah dengan kondisi adanya COVID ini, kita sering beli makanan pakai GoSend ya. Padahal orang yang kirim Gojeknya pun kita nggak tahu dia salaman sama siapa sebelumnya gitu ya. Itu emang satu yang tidak bisa kita hindari. Jadi gimana caranya kita menciptakan satu node ya, satu node ini akan mensuplai area tertentu gitu, dan mereka lebih gampang untuk dikendalikan. Jadi istilah secara ekonomi tetap berjalan, bahwa kurir itu akan mengirimkan logistik, tapi mereka tetap terdetek apakah sakit atau tidak gitu. Nah dengan adanya connectivity yang teratur itu, kita juga lebih mudah untuk mengendalikan. Kemudian juga tetap ada satu area yang bisa untuk kegiatan-kegiatan kewargaan ya, sosialisasi warga. Itu mungkin setiap node itu ada satu gitu. Jadi orang tuh tidak, kalau mau ke mall nggak usah jauh-jauh, cari mall yang dekat aja. Itu juga lebih mudah untuk mengisolasinya. Yang terakhir adalah ya kita coba menerapkan meskipun ini saya mengambil dari Pinterest, sepertinya bioclimatic ya. Tapi sebetulnya maksudnya bukan ke bioclimatic, karena di Indonesia tuh beberapa yang bioclimatic juga kurang berhasil karena banyak debu ya akhirnya gitu ya. Jadi memang itu mesti diperiksa ulang. Tapi yang pasti dari paparan yang saya perlihatkan di slide yang sebelah kanan itu, gimana caranya kita juga mendapatkan fresh air dari tanaman juga gitu. Nah itu mungkin aspek teknologi masuk dengan building automation system. Jadi untuk menyiram, membersihkan segala macamnya harus memakai sistem gadget itu. Makanya sustain ke depan itu tidak hanya green, tapi juga secara kinetik kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya supaya dia tetap gampang untuk di maintain. Kemudian, nah ini mungkin rearrange physical outdoor spatial ya. Selama ini kan orang tempat duduknya berdekatan gitu. Mungkin kita ini selain nanti dalam waktu mungkin 2-3 tahun hilang karena dipretelin orang juga, atau karena vandalisme, ya kita mending membuat sesuatu yang lebih open ya. Dia fungsinya selain sebagai rem misalnya, tapi juga ada tempat duduk. Nah dengan bentang-bentang yang lebih lebar secara horizontal, itu memungkinkan ketika terjadi pandemi orang tetap bisa beraktivitas outdoor, tapi duduknya berjarak misalnya 2-3 meter gitu. Ini mungkin salah satu contoh. Kemudian bagaimana caranya juga mengoptimalkan udara segar dan matahari masuk gitu. Seperti kita ketahui di Indonesia itu sebetulnya skylight nggak bagus ya, karena panas sekali ketika jam 10 sampai jam 3 sore itu. Gimana caranya skylight itu tetap bisa masuk ke dalam, ya, kita bisa mengurangi emisi panas, tapi juga cahaya cukup gitu. Nah ini juga perlu pemahaman fisika bangunan yang canggih. Saat ini kan ada yang namanya parametric design ya. Kita bisa memparametrikan konsep itu untuk dihitung. Kalaupun kita tidak memakai AC, BTU-nya berapa, kita bisa hitung berapa sebetulnya yang diperlukan untuk mendinginkan daerah itu dan lumen yang cukup gitu. Itu sebetulnya bisa disimulasi.
Artinya di zaman saat ini, sustainable architecture itu tidak akan mungkin bisa sempurna tanpa dimodelkan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, nah ini selama ini kan kita taunya water waste itu, zero run out ya. Semua air dibuang ke dalam tanah, gitu kan? Atau air dari atap di harvesting kemudian dijadikan air baku. Tapi kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa air itu sebelum masuk ke tanah kita olah dulu untuk microhydro gitu. Itu sudah ada alatnya supaya dengan air minim itu turbin bisa berputar. Itu juga kembali ke energi gitu. Kemudian kita memasang windmill yang berbentuk kecil untuk sampai dengan 200 watt itu bisa dihasilkan dengan windmill yang kecil. Atau beberapa tiang PJU itu ya kita tempel juga fotovoltaik gitu. Nah ini sebetulnya masuknya konsepnya adalah konsep local energy product ya, product produce tadi, baik air maupun listrik. Kemudian ini urban and vertical farming ya. Di Singapura mungkin karena mereka terbatas tanahnya udah mulai bikin ya, kan tergantung dengan Malaysia dengan Indonesia untuk suplai sayuran. Ini juga konsep yang menarik sebetulnya. Ketika kita bicara tadi local produce, ya kalau dari satu RW itu ada satu gedung begini yang bisa menghasilkan selada gitu ya. Jadi tukang lotek nggak usah pergi ke pasar gitu ya. Beli seladanya di sini sama gado-gado gitu. Itu menarik sebetulnya kalau bisa dikembangkan. Kemudian kinetik arsitektur ya. Selama ini kan kita tergantung dengan cahaya matahari ya, tapi ketika sudah siang panas gitu ya. Ya ini mungkin sudah mulai bisa dikembangkan. Sirip itu tidak lagi statis tapi dia kinetis gitu. Bisa dipaduserasikan juga dengan bagaimana pendinginan udara dengan sirip-sirip ini mengarahkan juga untuk pengaturan vegetasi di bagian fasad misalnya. Itu bisa diatur oleh building automation system tadi ya. Ini mesti bagian dari kita sebagai arsitek yang merancang desain untuk arsitektur berkelanjutan. Dan yang terakhir ini local energy. Ini mesti kontradiktif memang karena begitu bagian depan bangunan kita dikasih fotovoltaik itu panas di luarnya bertambah gitu ya. Ini mungkin harus ada perhitungan dan simulasi lebih lanjut. Tapi menurut hemat saya kalau kita bisa memanfaatkan 40% saja dari bagian bangunan itu untuk menghasilkan energi, kita tidak akan tergantung energi dari luar gitu. Sebagai contoh 2 tahun lalu saya pernah menulis untuk penelitian ke Mirta ya. Itu bagaimana jika semua surfacing dari bangunan itu dibuat untuk menghasilkan energi. Misalnya cat dikasih enamel, itu cat yang dipasang di bangunan fasad bagian barat dan timur itu akan menghasilkan sekian joule, sekian watt gitu. Atau misalnya untuk mengurangi panas di bagian dalam bangunan ya dan lingkungan ya atapnya semua berwarna putih gitu. Itu kan sebetulnya teori-teori basic fisika sebetulnya. Warna putih itu bisa menyerap cahaya dan panas ya misalnya. Nah, itu bisa diterapkan di desain-desain selanjutnya. Kemudian ini juga masalah fasad bangunan tadi ya. Fasad itu selain kinetis juga energi produce juga kita bisa mendinginkan lingkungan juga. Nah sebetulnya semua ini pada intinya dari paparan ini yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengautomasikan semua yang berhubungan dengan green system. Karena kalau misalnya tadi bisa di air hujan ditampung ya oke. Tapi tampung cuma buat dipakai ya sudah selesai gitu kan. Tapi kalau si water waste itu ya tentunya mungkin storm sama grey water ya. Itu kita bisa recycle sebelum dibuang ke tanah itu kita dipakai dulu untuk muter turbin, artinya kan kita dapat 3 kali keuntungan ya. Air bakunya dapat, dipakai, setelah dipakai kita pakai buat energi juga. Itu sebetulnya berlapis-lapis. Memang ini semua tidak akan murah. Karena inisialnya bakal mahal, cuman ke depannya tuh kita akan lebih murah dalam pemakaian energinya sendiri. Mungkin demikian Pak Irfan dan rekan-rekan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah berpendapat. Namanya juga kita mencoba bertukar pikiran ya. Mudah-mudahan ada sedikit saja apa dari yang saya sampaikan ini bisa didiskusikan nanti di depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bugar. Kita kasih virtual applause dulu dong buat Pak Bugar ya. Oke. Terima kasih materinya dan banyak kosakata baru ini ya. Nanti pasti di belakang ada
diskusi hari ini pun udah ada beberapa penanya, tapi kita akan hold dulu ya. Ada tentang review, staycation, ya, mobility dan konektivitas yang teratur dan seterusnya. Kita lanjut aja ke pembicara kedua dulu, nanti baru ke sesi ketiga, nanti kita akan diskusi. Oke. Pembicara kedua ini Pak Yusing ya. Pak Yusing ini lahir saya bacakan CV-nya dulu. Pak Yusing ini lahir di Bandung, Jawa Barat. Ya. S1 atau program sarjana itu ditempuh di Teknik Arsitektur ITB dan lulus pada tahun 1999. Dan setelah itu memulai karir di profesional dengan mendirikan studio Genesis. Dan pada tahun 2008 mendirikan Akanoma ya, dari singkatan akar anomali. Nah, ini banyak sekali portfolio yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ya. Terus juga banyak menjadi juri-juri sayembara, bahkan juga banyak memenangkan sayembara. Ini tidak akan saya bacakan satu persatu. Saya yakin nanti tinggal googling search pasti akan dapat banyak CV beliau, dan ini luar biasa ya. Hingga tahun 2016 masih sering menerima penghargaan sayembara. Terakhir yang saya bacakan ini tahun 2016. Itu pemenang penghargaan International Green Leadership Award dari BCI Asia untuk karya rumah belajar lingkungan Ocean of Life Indonesia, Watu Kodok, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, biar tidak berlama-lama dan nanti diskusinya bisa panjang, saya langsung persilahkan saja. Silahkan Pak Yusing atau Mas Yusing saya biasa nyebut. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya Pak? Sudah. Baik, sebenarnya materi saya lebih banyak sebagai pertanyaan. Jadi ini bukan kesimpulan, tetapi saya pun masih mempertanyakan dan kita mengajak untuk, saya rasa saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita bertanya begitu. Arsitektur berkelanjutan atau sustainable ini sudah dibahas mungkin sekitar 25 tahun lebih ya di dunia ini, dan kita bisa lihat sejauh mana sebetulnya wacana tentang berkelanjutan di arsitektur ini bisa berdampak kepada bumi kita. Bagaimana peran arsitektur dalam kelestarian bumi ini merupakan tanda tanya besar sebetulnya ya. Ya kita tahu penduduk bumi bertambah banyak dengan sangat cepat. Jadi pada tahun dari 10.000 sebelum Masehi sampai tahun 1950 itu penduduk dunia baru sekitar 2,5 miliar saja semuanya. Tetapi dalam waktu 65 tahun 2015 tiba-tiba menjadi 7,3 miliar dan grafiknya gila-gilaan gitu ya, cepat sekali. Premis saya, karena kecepatan ini dalam waktu yang sangat singkat, maka peradaban manusia sampai sekarang itu gagap menghadapi pertumbuhan ini, bingung. Maka alam dikorbankan, pembangunan kota yang semakin merusak alam, bencana semakin cepat ya. Sudah mulai ada wacana-wacana bahwa virus corona itu adalah buah kita merusak bumi gitu. Dan saya kira pandemi ini juga memberikan kesadaran holistik bagi kita harusnya tentang bagaimana sebetulnya kita menyadari peradaban kita akan selama ini sangat merusak ya. Begitu pula arsitektur yang saya lihat terlalu berpusat kepada dirinya sendiri. Kita selalu melihat arsitektur pada arsitekturnya sendiri, tidak melihat dampak arsitektur secara langsung kepada aspek-aspek sektor-sektor yang lain begitu. Lalu kita juga terlalu berfokus semuanya kepada kebutuhan manusia sehingga menyingkirkan ruang-ruang hidup ekosistem lain, pepohonan dan hewan gitu. Pada akhirnya itu membuat hidup kita menjadi lebih sulit begitu ya. Ini salah satu bagaimana kehadiran manusia yang sebetulnya hanya sangat sedikit di dalam kehidupan ini, hanya 0,01%. Tapi kita menghilangkan banyak sekali ekosistem lain menjadi punah. Misalnya 83% mamalia punah gitu. 80% mamalia di laut
punah atau mati begitu ya, dan sebagainya begitu. Termasuk juga dalam konteks mamalia, dari 100% mamalia, 36% manusia, 60%-nya adalah makanan manusia. Yang betul-betul liar hanya 4%. Jadi memang manusia itu adalah binatang yang sangat buas begitu ya, menghancurkan dan merusakkan banyak ekosistem. Kita cuma 0,01% tetapi menghilangkan memunahkan 83% mamalia liar. Minta tolong di mute ya, serta yang lain yang belum mute di mute dulu ya. Ya ini memperlihatkan betapa manusia itu sangat merusak bumi kita. Sebenarnya kita membutuhkan seperti diagram di sebelah kanan, keragaman ekosistem. Semakin banyak pohon, maka semakin banyak keragaman ekosistem begitu. Itu yang kita butuhkan. Nah, kenapa arsitektur punya peran yang sangat besar dalam kerusakan bumi? Karena memang energi terbesar di bumi ini digunakan oleh sektor bangunan, 35%. Baru kemudian industri dan transportasi. Bangunan ini yang juga yang terbesar sebetulnya adalah perumahan, karena jumlahnya yang sangat banyak begitu ya. Kemudian orang mulai melihat sebetulnya berapa sih energi fosil yang masih kita gunakan. Ada datanya tahun 2014 bilang bahwa kita masih menggunakan 78,3% dan sisanya renewable energy. Betulkah sebetulnya renewable itu betul-betul terbarukan? Asumsinya terbarukan. Betul, energinya terbarukan. Matahari berkelanjutan ya. Angin berkelanjutan. Air mungkin akan ada terus, tetapi teknologinya untuk mengubah menjadi energi itu ternyata belum berkelanjutan. Nah, teman-teman bisa menonton 2 YouTube ini, Michael Moore tentang Planet of the Humans atau Michael Shellenberger, dia bercerita tentang mengapa yang kita sebut renewable selama ini energi itu tidak bisa menyelamatkan bumi begitu ya. Dan yang ketiga, the myth of renewable energy. Jadi yang selama ini kita bayangkan tentang solar cell, tentang energi turbin angin, tentang energi air, itu adalah ilusi tentang energi bersih. Ketika pemerintah berbagai negara maju mengkampanyekan ini energi bersih, mereka beralih kepada energi bersih sudah sekian tahun, dan kita lihat ternyata pembangunan pembangkit energi terbarukan yang mereka sebut bersih itu masih sangat kotor, masih merusak lingkungan sekitar misalnya. Jadi ini adalah diagram bagaimana material-material yang tidak terbarukan masih digunakan ketika membentuk pembangkit energi yang menggunakan alam begitu ya. Solar PV itu sangat banyak sekali material yang sangat besar digunakan, dan ketika ingin membuat skala energi yang dibutuhkan oleh kota, dibutuhkan bukan lagi skala solar cell pada bangunan, tapi skala yang sangat luas di padang gurun dan sangat besar, menggusur kehidupan ekosistem gurun misalnya. Kemudian banyak sampahnya, banyak polusinya, banyak sisa kerusakan-kerusakan yang dibuat. Belum masyarakat di sekitar pembangkit itu menderita juga karena polusi dan lain sebagainya. Jadi ini berbagai energi yang juga ternyata tidak bersih. Jadi teman-teman kalau mau lihat lebih detail, silakan menonton 2 YouTube tadi dan 1 artikel ini ya. Sangat mengejutkan begitu. Jadi ketika solar cell, angin ternyata mahal begitu ya, air belum bisa diharapkan begitu, dan juga mereka tidak sustainable karena biayanya ternyata rusak. Misalnya untuk solar cell juga bisa pecah karena berbagai faktor ya, binatang dan lain sebagainya. Dia harus dibersihkan kacanya dengan sangat banyak air karena debu dan lain sebagainya begitu. Maka berbondong-bondong negara maju beralih kepada biomass, pembakaran material organik untuk membangkitkan energi atau biofuel ya. Dan ini global pemakaian biomass ternyata jauh lebih besar dibanding solar dan wind begitu. Tapi betulkah biomass ini yang idealnya konsepnya adalah wood chips atau potongan-potongan kayu bekas, ternyata tidak cukup. Jadi ketika Amerika membuat begitu banyak pembangkit biomass di berbagai daerah di negaranya, wood chips itu tidak lain dari sebetulnya adalah halusan dari pohon. Pada akhirnya mereka membutuhkan pohon karena potongan kayu nggak cukup lagi untuk pembangkit. Dan inilah sebetulnya pohon-pohon yang diambil ditebang, hutan-hutan ditebang untuk
membuat energi dari biomass ini. Dari mana pohon-pohon ini? Nggak cukup hanya dari Amerika, salah satunya juga dari Indonesia, dari Brazil, dan lain sebagainya. Jadi biomass juga tidak bisa diharapkan. Sehingga bayangan kita tentang energi terbarukan, energi bersih, ternyata semuanya kotor. Begitu. Ini persoalan kita. Tapi ada sedikit harapan, ada ilmuwan yang merekomendasikan bukan itu semua, tidak betul-betul bersih, memang karena belum ada yang betul-betul bersih, energi nuklir. Begitu. Ini perbandingan bagaimana 450 kali luas lahan yang dibutuhkan untuk membuat energi surya dibandingkan dengan energi nuklir, hanya satu bangunan ini. Dan nuklir pun menggunakan material tidak terbarukan yang jauh lebih sedikit dibanding energi yang lain yang dianggap terbarukan. Begitu ya. Dan energi yang dihasilkannya jauh lebih, ini sama besar, begitu kira-kira. Tapi juga sampahnya, polusinya juga jauh lebih sedikit dari nuklir ini dibanding energi-energi yang lain. Jadi saat ini pendapat saya harapan kita ada pada nuklir sebetulnya. Ada contoh menarik di Prancis dengan Jerman. Dua-duanya sama menggunakan mobil listrik dengan skala yang sangat besar, tetapi energi listrik di Jerman jauh lebih tinggi dibanding energi listrik untuk mobil di Prancis. Ternyata karena pembangkit energi di Prancis menggunakan mayoritas nuklir, sedangkan di Jerman belum nuklir begitu. Sehingga itu membedakan biaya yang sangat jauh begitu ya. Jadi ini satu persoalan kita, bahwa harapan kita selama ini arsitektur bicara solar cell, wind turbine, dan lain sebagainya. Ilmuwan melihat itu ternyata juga sangat merusak bumi kita ya. Teman-teman bisa lihat lebih detail nanti apa saja kerusakan yang dibuat dan bagaimana dia beroperasi begitu ya terhadap lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Lalu kita tahu setelah kita bicara sustainable arsitektur, kita bicara bagaimana untuk mencapai sustainable. Baik, mari kita ukur. Cara mengukurnya kita membuat green arsitektur, green building. Setiap bangunan diukur harus mencapai parameter tertentu sehingga dia mendapatkan predikat green building begitu. Dan ternyata tentu saja green building tidak bisa menghilangkan semua energi, dia baru bisa menghemat 30-45% maksimal konsumsi energinya. Dan itu sudah mendapat prioritas green building dengan sertifikasi tertinggi, platinum begitu ya. Jadi green building belum sustainable, belum berkelanjutan. Green building masih ada dalam kuadran negatif, dia hanya merusak sedikit, lebih sedikit dibanding yang biasa, bangunan yang tidak green begitu. Jadi ini persoalan kita juga, bahwa kita pengen tahu sekarang sejauh mana dunia berkembang dalam green building ini ya. Kita melihat green city sekarang, bukan hanya bicara building, tetapi kota apa sih yang paling green di seluruh dunia ini ya. Saya pengen mengajak kita semua belajar ke Singapura. Singapura itu ternyata hebat sekali, dia juara 2 dunia sebagai kota dalam konteks kota ya, karena negaranya kecil, dalam indeks pencapaian bangunan hijau. Sementara dalam jumlah persentase bangunan hijau, Singapura juara 3 masih. Ada 48% seluruh bangunannya sudah tersertifikasi green. London 68%, Paris 64%. Dalam konteks indeks pencapaian, dia juara 2. Jadi sebetulnya prestasinya hebat sekali. Kita pengen lihat apa yang terjadi pada Singapura ya. Singapura juga punya kanopi dalam citra satelit diukur, lalu diteliti kanopi pohon yang ada di Singapura ternyata juga sangat besar ya, ada sekitar 29,3% wilayahnya tertutupi oleh kanopi pohon. Dibandingkan beberapa kota yang lain, ini angka yang sangat besar begitu ya. RTH-nya pun lebih besar lagi. RTH tidak semuanya berkanopi pohon, tapi jauh lebih besar lagi, sekitar 40% mungkin. Dulu saya pernah lihat datanya, Singapura masih punya RTH 40%. Trikanopi ini berkontribusi untuk menurunkan urban temperature atau suhu kota. Dia juga mengurangi banjir karena akar pohon menyerap air begitu, menyaring polutan dan lain sebagainya. Jadi keberadaan pohon di Singapura yang sedemikian banyak dari luas wilayah kotanya sudah punya kontribusi yang sangat besar begitu ya. Bagus sekali. Tetapi ini yang terjadi. Kenyataannya tetap saja dari tahun 50 sampai 2010 kenaikan suhu rata-rata di Singapura itu 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kenaikan suhu rata-rata bumi secara umumnya. Mengapa ini terjadi? Padahal Singapura adalah juara 2 dunia dalam indeks Green City gitu. Karena
itu tadi bahwa green building itu bukan sustainable, belum sustainable, dan semua green building itu menggunakan AC, dan AC ini menyebabkan urban heat island effect, efek pemanasan kota karena AC itu mendinginkan bangunan, tetapi dia membuat panas lingkungan sekitarnya. Ini yang terjadi. Jadi harapan kita tidak bisa bergantung hanya pada green building. Lebih parah lagi kalau tidak ada green building. Maka Singapura mungkin akan lebih, kenaikan suhunya lebih gila lagi, begitu ya. Ada penelitian juga dalam satu kawasan di Singapura yang berbeda jarak hanya sekitar 30 menit berkendaraan, suhu malam harinya bisa beda 4-5 derajat hanya karena satu kawasan belum banyak pembangunan dan satu kawasan sudah penuh dengan pembangunan. Ini satu indikasi bahwa kalau kita tidak membangun, membiarkan lebih banyak ruang tidak terbangun, itu jauh lebih baik dibanding kita membangun. Gitu. Ini juga data yang menarik yang harus menjadi peringatan bagi kita. Semakin kaya suatu negara diukur dengan GDP per kapita per orang, begitu. Semakin tinggi tingkat GDP per kapita, maka konsumsi energinya per orang jauh semakin tinggi. Singapura itu konsumsi per kapitanya 12 ton per orang per tahun, gitu tahun 2007 ya. Korea 10, Jepang 10, Malaysia 7, Hong Kong 5, Cina 5, 4, gitu, Thailand 4, sementara Indonesia hanya 1,77%. Jadi artinya Indonesia tidak melakukan green building apapun sekalipun sama sekali, kontribusi kita kepada pemanasan bumi jauh lebih kecil dibanding Singapura, gitu. Karena kita miskin, gitu ya, konsumsi energinya kecil. Walaupun kalau di jumlah jumlah, begitu, di jumlah-jumlah karena jumlah penduduk kita yang sangat banyak, itu bisa menyebabkan juga konsumsi energinya tinggi karena jumlah, ya. Jadi ini persoalan penting juga bagaimana kita perlu mereduksi konsumsi energi kita. Bukan hanya persoalan negara kita harus kaya. Tidak mungkin kita membicarakan arsitektur berkelanjutan tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi. Nah, bagaimana faktor ekonomi di negara kita? Bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi di negara kita? Data menyebutkan 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 77% kekayaan nasional. Ini gila sekali ya. Sementara 40% yang termiskin di Indonesia, 100 jutaan, itu hanya kebagian 1,4% kekayaan nasional. Jadi ketimpangannya sangat jauh. Bahkan yang puncak 1% itu menguasai hampir 50% kekayaan nasional kita. Kekayaan tidak ada, kita melihat aset tanah sekarang. Bagaimana kondisi tanahnya? 0,2%, ini lebih mengerikan lagi, 0,2% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 74% lahan di seluruh Indonesia. Sisanya 99,8% penduduk, 250 juta, itu berebut dengan sisa 26% lahan. Ya kita tahu pada akhirnya petani miskin dan lain sebagainya karena kita tidak punya lahan, lahan semakin mahal, karena penguasaan lahannya tidak seimbang dan kekayaan yang sangat timpang. Kenapa ini terjadi? Indonesia juara 7 dunia tahun 2016 dalam indeks kapitalisme kroni. Kapitalisme kroni itu adalah sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan antara pengusaha dengan penguasa. Jadi penguasa dalam hal ini pemerintah sibuk melayani pengusaha, bukan melayani masyarakat seperti kampanyenya. Itulah yang menyebabkan sistem kapitalis ini menjadi semakin kuat dan mereka yang ada di atas, kroni-kroninya penguasa semakin kaya, masyarakat yang di bawah semakin miskin, dan kondisi pandemi ini membuat masyarakat kita sangat timpang, hidupnya semakin sulit begitu, tidak bisa bekerja, tidak punya tabungan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, arsitektur melayani siapa? Melayani masyarakat yang mana? Bukankah selama ini kita sudah menjadi bagian juga dari masalah? Begitu. Ini contoh supaya teman-teman jelas bagaimana kapitalisme kroni itu dijalankan dengan sangat kasar begitu ya. Ini saya deretkan berita, artikel berita online secara kronologis dari tahun 2015 sampai 2018. Ada berita investor terus serbu Gunung Kidul. Lalu warga Gunung Kidul minta tanahnya dilindungi dari incaran investor 2016. Jawabannya, Pemkab Gunung Kidul undang investor bangun hotel. Jawabannya nggak nyambung. Warganya minta melindungi, Pemkabnya malah mengundang investor membangun hotel. Di Gunung Kidul investasi membabi buta. Gunung pun dibeli oleh investor. Warga sebut kawasan wisata di Gunung Kidul dikuasai oleh investor. Jadi pengembangan wisata
bukan lagi untuk masyarakat, tetapi untuk investor. Lalu, bagaimana jawabannya atas keluhan masyarakat itu? Gunung Kidul perbaiki infrastruktur untuk gaya investasi. Inilah bagaimana kapitalisme kroni dijalankan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi gila-gilaan di negara kita. Jadi, itu persoalan kita. Persoalan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan segala aspek kehidupan termasuk arsitektur membuat bumi kita tidak menjadi sustainable begitu ya. Lalu akhirnya kita harus tahu bahwa arsitektur tidak bisa menyelamatkan bumi. Tetapi mungkin kita dapat berkontribusi kepada memperlambat kerusakan bumi, mengurangi kerusakan bumi. Dan mungkin juga kita bisa melihat bahwa respon arsitektur terhadap kelestarian ini tidak bisa seragam. Kita perlu beda-bedakan kota yang padat, pinggiran kota, pedesaan. Mungkin responnya akan berbeda-beda, begitu. Tetapi dalam waktu yang singkat ini nggak mungkin mendiskusikan semuanya, karena itu saya pengen kita mempertimbangkan satu hal saja. Barangkali sebagian teman-teman sudah pernah mendengar. Ini premis saya beberapa tahun, tapi pandemi ini membuat premis ini akan semakin kuat dan relevan, saya kira. Harapan kita, barangkali kita harus melihat ke masa lalu. Ketika bumi belum serusak sekarang, ketika manusia masih sangat bergantung kepada sumber daya alam. Pandemi ini menyadarkan bahwa alam yang dirusak membuat virus keluar dan lain sebagainya. Semakin banyak penyakit dan kerusakan. Barangkali kita perlu melihat dan bertanya bagaimana manusia zaman dulu membangun peradabannya. Ketika keseimbangan alam jauh lebih baik daripada sekarang. Dunia punya banyak sekali warisan arsitektur vernakular dan tradisional. Apa yang bisa kita pelajari? Apa signifikansinya praktek berarsitektur seperti dulu, seperti itu? Arsitektur vernakular dan tradisional, saya melihat ini adalah sebagai medium untuk menggali esensi kelestarian. Satu kata yang penting dalam cara hidup mereka adalah interdependensi. Hubungan saling bergantung. Bergantung pada alam, maka didorong menjaga kelestarian alam. Saya ingin memberikan contoh beberapa cara hidup tentang kebergantungan ini atau tidak bergantung. Dan bagaimana alam terpengaruh, begitu ya. Yang pertama, masyarakat marginal di Batam hidupnya menjual arang ranting bakau. Karena dia bergantung menjual bakau, arang maksud saya, maka dia tidak menebang pohon bakau. Karena dia tahu dia membutuhkan bakau untuk menjual arang, maka dia hanya mengambil ranting-rantingnya saja. Dia juga tahu bahwa dengan adanya pohon bakau yang tetap hidup, maka dia bisa mengambil kepiting, ikan, udang, dan lain sebagainya untuk dijual atau untuk konsumsi mereka. Jadi orang marginal yang miskin ini di Batam, yang hanya kerjanya jualan arang bakau, dia melestarikan secara tidak langsung supaya bakau tetap ada, karena itu sumber penghasilannya dia. Sementara kita tahu hutan bakau di Indonesia habis juga, deforestasi bakau juga cukup banyak untuk hal-hal yang lain, begitu ya, yang ekonomi tidak bergantung kepada bakau, begitu. Ini satu makna tentang hubungan saling bergantung. Kedua, di Jambi, saya main ke Jambi di desa di pinggiran, begitu, atap yang masih bertahan menggunakan daun nipah, Jambinya panas sekali ya, lembab juga. Atap yang masih menggunakan daun nipah, yang tentunya jauh lebih adem dibandingkan seng, itu tinggal sedikit. Malah mereka bilang bahwa kalau saya punya uang, saya akan mengganti daun nipah ini menjadi atap seng. Loh, kenapa begitu? Karena ternyata buat masyarakat Jambi di sini, atap daun nipah ini hanya bertahan 6 bulan. Paling lama 1 tahun harus diganti, dan itu menjadi beban biaya buat mereka. Karena itu lebih baik seng, karena tahan bertahun-tahun, begitu, belasan tahun, walaupun tentu sangat panas dan juga hujan sangat berisik begitu ya. Mereka tidak pakai insulasi. Padahal bagi masyarakat Riau, atap nipah itu bisa bertahan 5 tahun. Sementara di Wikipedia Melayu atau Malaysia disebutkan atap nipah bisa tahan 10-15 tahun. Kita punya rumah daun nipah di Kutai sebagai rumah adat misalnya. Jadi ketika kita sudah tidak lagi bergantung kepada alam kita, maka hubungan interdependensi itu hilang, maka pengetahuannya pun hilang, pengetahuan lokal hilang, dan mereka tidak bisa lagi punya kemampuan untuk mengelola material alam yang ada di sekitar mereka. Dan mereka meninggalkan keragaman sumber daya alam yang mereka miliki. Padahal, kalau mereka masih bergantung, maka ekonominya masih ekonomi lokal,
mereka masih punya pengetahuan, tahu bagaimana cara mengelola daun nipah, dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang lain. Ini contoh bagaimana pelepah daun nipah digunakan untuk dinding maupun insulasi atap oleh Votrongnia, ya. Contoh yang sangat menarik begitu. Contoh lain di Tidore sudah ada sangat sulit mencari rumah yang menggunakan sagu di Ternate di Tidore di Maluku. Padahal dulu orang Maluku memakan sagu sebagai makanan pokoknya. Tetapi ketika masa Orde Baru seluruh Indonesia dinasikan, semua makan nasi begitu. Mereka bukan lagi makanan pokoknya sagu. Sudah sulit sekali mencari arsitektur menggunakan sagu. Ini masih ada rumah gaba-gaba namanya, daun pelepah sagu. Dan pemiliknya bilang, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana mencari materialnya kalau ini rusak. Maka tentu akan diganti dengan material lain yang lebih modern atau tidak lagi bergantung kepada sagu. Jadi ketika kita telah lagi bergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki, yaitu sagu, maka kelestarian sagunya pun sudah terganggu. Dan sekarang pohon sagu di Maluku masih kecil, sudah mulai ditebangin oleh masyarakat karena sudah tidak dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan, dan mereka menggantinya dengan hal-hal yang lain. Ini salah satu contoh bagaimana interdependensi terganggu. Gitu. Premis saya, barangkali mungkin semakin alami dan sederhana arsitekturnya, melihat betapa kita tidak bisa mencapai sustainable, betapa arsitektur bagaimanapun dengan slogan dan keyakinan heroismenya, arsitektur yang green dan lain sebagainya ternyata sangat merusak bumi. Bumi kita semakin rusak pada kenyataannya, suhu terus menaik gitu ya, penggunaan energi semakin tidak lagi bisa turun begitu. Saya kira saatnya kita berpikir mengevaluasi apakah jangan-jangan ini saatnya kita kembali lagi kepada arsitektur yang alami dan sederhana, supaya penggunaan energinya semakin kecil. Supaya kita bisa mendekati arsitektur berkelanjutan yang ingin dicapai. Jadi dampak yang diharapkan dari kebergantungan kepada material alami lokal adalah kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian sumber-sumber alami materialnya. Dan ekonomi akan berhubungan langsung dengan kelestarian pengelolaan alam, interdependensi. Mungkin saja kita terlalu cepat meninggalkan arsitektur sederhana ini yang alami kepada arsitektur berteknologi tinggi dengan material-material industri yang artifisial atau hasil rekayasa terlalu jauh dari material-material yang tidak terbarukan. Mungkinkah kita membangun arsitektur tanpa AC di Jakarta misalnya, untuk permukiman, atau bangunan 4-5 lantai misalnya, atau sangat mereduksi saat-saat hanya menggunakan 10-20% waktunya saja AC digunakan untuk bangunan tinggi misalnya. Apakah ini tidak mungkin? Mungkinkah kita kembali menggunakan kayu atau bambu di kota-kota besar, pada bangunan-bangunan perkantoran atau bahkan pertokoan misalnya? Apakah tidak mungkin selain nasi, orang Jawa kembali makan sagu? Karena sego dan sangu itu sebetulnya sagu masa dulu. Sebelum ada nasi masuk, beras masuk ke Pulau Jawa, kita makan sagu. Kenapa kita tidak kembali lagi makan sagu sehingga tersedia material-material pelepah sagu, daun sagu, dan kayu sagu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya barangkali kalau kita tetap menjaga kealamian dan kesederhanaan arsitekturnya, bukan berarti menolak teknologi, tetapi teknologi justru didesain untuk membantu bagaimana material alami itu menjadi lebih tahan lama, material alami menjadi lebih kuat, dan lain sebagainya, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada material alami, dan sampah dan polusi yang dihasilkannya jauh lebih kecil, energinya jauh lebih kecil. Tentu material lokal yang saya maksud. Berikutnya hanya beberapa contoh kecil saja yang kami coba lakukan melalui proyek-proyek yang sangat sederhana, bagaimana kita mencoba membangun kembali interdependensi. Yang pertama, dapur komunitas Mendira di Jombang, di Jawa Timur. Ini adalah kelompok ibu-ibu di desa yang menyewa lahan desa untuk membuat perkebunan organik, begitu, untuk memperbaiki pangan keluarga mereka, tapi sekaligus juga untuk dijual ke Surabaya di kota, hasil pangannya. Karena itu mereka membutuhkan dapur komunitas. Karena dapur ini berhubungan dengan kebun organik yang mereka sewa, maka dapurnya saya desain menampung air hujan, karena perkebunan membutuhkan air. Dan ketika menampung air hujan, kita membutuhkan bak penampungan air hujan. Kita akan menggali tanah di bawah dapurnya sekitar 24 meter kubik.
Materialnya kita pakai mayoritas bambu karena desa itu punya banyak sekali bambu sebetulnya. Jadi kita mulai mengajak tukang untuk menebang, mengawetkan dengan boron begitu, lalu mengkonstruksinya dengan kayu. Bak penampungan air hujannya pun sebagian besar struktur dindingnya menggunakan tulangan bambu, bambu yang dibelah-belah, split begitu ya. Sementara kolom dan balok praktisnya tetap menggunakan baja. Ini proses konstruksinya. Lalu tanahnya ternyata juga kita lihat bisa digunakan sebagai material dinding, maka kita mengubah desainnya yang semula pakai bata yang sudah jadi, kita akhirnya menggunakan tanah ini. Lalu kita mencari cara bagaimana formulanya supaya tanah ini menjadi kuat, menjadi material dinding dengan tetap tulangannya adalah bambu. Ketemu, lalu kita bisa mengkonstruksi ini secara gotong royong, tidak harus semua tukang yang membangun dinding tanahnya. Dan ternyata baru terungkap dari tukang yang seumur hidup profesinya sebagai tukang, ketika sudah bekerja, mereka tinggal di desa ini, mereka baru bilang bahwa inilah kesempatan mereka pertama kali mengkonstruksi bangunan bambu begitu. Padahal di desa mereka punya banyak sekali bambu. Jadi artinya ini indikasi bahwa hubungan yang bergantung kepada bambu sudah mulai berkurang di desa ini. Jadi ini mudah-mudahan dapur komunitas ini menjadi medium untuk masyarakat kembali bergantung kepada bambu di desanya, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kami juga mulai sama kondisinya di Dieng. Dieng ini tempat wisata yang sangat menarik, satu desa yang sangat tinggi, perkampungan cukup tua yang sangat tinggi, termasuk tertinggi kesekian di dunia, begitu perkampungan karena suhunya bisa mencapai kadang-kadang di bawah 0 atau 0, begitu. Tetapi dengan bertumbuhnya bisnis pariwisata di sana, yang menarik dibanding daerah-daerah lain adalah masyarakat Dieng bergantung kepada homestay, tidak membuat atau membuka diri kepada banyaknya hotel-hotel besar masuk, tetapi hampir 80% mungkin lebih rumah-rumah warga memiliki homestay. Rumahnya punya kamar-kamar yang disewakan untuk homestay begitu. Tetapi semuanya tentu dengan keterbatasan desain, semuanya dibuat bangunan-bangunan desa yang ala kota, pakai keramik, sangat dingin seperti es batu dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kami mencoba mengajak kembali masyarakat untuk membuat homestay dari bambu material yang mereka miliki. Jadi bekerja sama dengan pemilik lahan, tidak dibeli, tidak disewa, tetapi bekerja sama kerjasama berbagi keuntungan antara investor yang kebetulan bambu bos dengan pemilik lahan. Kami membuat homestay dari bambu begitu. Kemudian kami juga mencoba untuk membuat rumah kayu bekas, menggunakan kayu-kayu bekas di Pontianak tanpa AC rumahnya, walaupun Pontianak cukup panas dan di garis khatulistiwa, begitu kurang lebih seperti Jakarta. Dengan adanya hutan mini di dalam rumah, menyisakan ruang sebagai hutan mini, menanami 5 pohon di sana, itu cukup untuk mendinginkan suhu sekitarnya dan juga angin bisa mengalir sehingga cukup nyaman tanpa AC. Hanya satu yang pakai AC, ruang karaoke yang tertutup begitu ya. Sisanya semua terbuka ruangannya ke hutan mini, koridornya terbuka, dari kamar langsung juga koridor terbuka, ruang-ruang yang lain semuanya terbuka kecuali kamar mandi, kamar tidur dan dapur begitu. Contoh lainnya kami juga membuat bersama klien, bekerja sama, belajar bersama-sama membuat rumah belajar lingkungan di Gunung Kidul. Dulu namanya Ocean of Life Indonesia, sekarang menjadi Jiwa Laut. Kami mencoba pertanian alami, pengelolaan limbah dan konservasi air, lalu kita juga menggunakan banyak sekali material lokal begitu. Jadi air hujan kita tampung untuk mandi, minum, untuk masak begitu. Lalu sisa air mandi, sisa cuci-cuci dapur, semua kita filter kembali. Hasil dari filter secara alami masuk ke kolam ikan, lalu dari kolam ikan kita ambil airnya untuk menyirami kebun. Sehingga airnya digunakan dengan siklus yang cukup panjang. Ketika kita makan, kita membuang kotoran, disatukan dengan kotoran sapi, menghasilkan biogas. Biogasnya untuk memasak. Selain dari biogas, setiap hari menghasilkan pupuk organik cair yang sangat banyak, itu dibagikan kepada kelompok tani, maka kebergantungan tani pada pupuk kimia jauh berkurang menjadi setengahnya, sisanya menggunakan pupuk organik cair. Ini yang coba kami lakukan. Beberapa contoh foto ini adalah
bak di bawah bangunan, bak air hujan, begitu ya. Ini filter menggunakan tanaman, pasir, dan lain sebagainya, kerikil, filter air bekas pakai, begitu. Filter air hujan lebih sederhana disaring. Kemudian beberapa bangunannya dibuat sederhana seperti bangunan pedesaan yang ada di sana, di Gunung Kidul. Sebagian malah menggunakan rumah limasan atau joglo bekas yang sudah ditinggalkan pemiliknya dan dijual, kita renovasi, begitu. Ya, selain itu, kami juga berpikir bahwa kalau konteks persoalan kita adalah penggunaan energi, dan semakin kaya kita cenderung menggunakan energi semakin banyak, kenapa kita tidak mengkampanyekan ruang hidup yang semakin kecil? Supaya emisi karbon sekecil mungkin. Kita menghemat lahan, kita menghemat ruang, agar semakin banyak lahan yang tidak terbangun kalau kita bisa mengefektifkan lahan ditinggali lebih banyak orang. Kami mencoba untuk mulai membuat mock-up rumah mikro. Bagaimana kalau ukurannya hanya satu parkir mobil? Satu rumah ukurannya 2,5 meter kali 5 meter. Rumahnya sendiri, ruang dalamnya hanya 2,5 kali 3 meter, sisanya 1,5 kali 2,5 itu teras di luar. 2,5 kali 3,5 meter, satu lantai, ada mezanin di bawah atap, fungsinya full sebagai rumah tinggal, berkeluarga, satu kamar orang tua, 1-2 kamar tidur anak, satu dapur, satu kamar tidur dan mesin cuci bisa masuk di dalamnya, satu ruang makan dan ruang keluarga. Tentu ada meja kerja dan lain sebagainya. Ternyata bisa begitu. Ternyata 2,5 kali 3,5 cukup untuk bikin satu rumah, bisa hidup untuk 3 orang sampai 4 orang. Ini kamar tidur orang tua di belakang, di atas, bisa ada dinding yang mau ditutup dan pintunya. Kemudian di atas bangku atau meja ruang keluarga, kursi ruang keluarga, itu ada kamar tidur anak 1. Sementara bangku atau bench ruang keluarga sendiri malam hari bisa dipakai tempat tidur 1, gitu ya. Di bawah tangga ada dapur, di bawah kamar ada kamar mandi. Dan salah satu penutup dapur, penutup lemari di bawah tangga ini bisa dibuka menjadi meja kerja atau meja makan. Dinding rumahnya juga bisa dibuka menjadi kanopi, sehingga ruangannya menjadi lebih luas begitu. Beberapa foto ketika konstruksi dan sudah setengah jadi. Ini ruang keluarga di bawah, kita pernah pakai diskusi sekitar 5-6 orang dewasa masuk dan cukup, tidak terlalu pengap, dengan angin yang cukup mengalir. Selain persoalan bagaimana mengkampanyekan kepada mereka yang lebih mampu, sebetulnya juga solusi buat mereka yang tidak punya dana cukup banyak untuk membangun rumah, ya, sehingga lahannya kecil, rumahnya kecil, bisa lebih terjangkau biayanya. Saya kira begitu. Barangkali harapan kita masa depan adalah semakin tumbuh teknologi dan arsitek yang menggunakan material alami. Ini contohnya bagaimana ambisi-ambisi negara maju membangun bangunan 200-300 meter, 70 lantai menggunakan struktur kayu. Memulai bergantung lagi kepada material alami. Gitu. Saya kira ini harapan kita pengen lihat bagaimana dunia menjaga keseimbangannya antara penanaman, pemeliharaan hutan dengan penggunaan material. Kemudian juga membangun ruang-ruang hidup seperti yang Pak Bugar tadi ceritakan, bukan hanya membangun ruangan untuk manusia, tapi juga untuk ruang hidup bagi pepohonan, seperti yang dibuat Fotrongnya, atau ekosistem yang lebih luas, seperti yang dibuat oleh Ken Yang, gitu ya, atau Stefano Boeri, Vertical Forest. Kita perlu terus mencari, karena persoalan kita yang tidak pernah selesai, kenaikan suhu bumi, perubahan iklim, kerusakan bumi, ketimpangan ekonomi. Kita perlu terus mencari bagaimana tumbuh, hewan, manusia bisa hidup berdampingan atau menjaga keseimbangannya. Ini persoalan kita bersama. Kita perlu beralih dari sikap antroposentris yang egois menjadi lebih ekologis dan membangun kota-kota sebagai ruang hidup berbagai ekosistem yang kompleks. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusing dan tadi Pak Bugar. Mohon tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber. Luar biasa ya. Sangat menarik dan ini langsung kita diberondong dengan banyak pertanyaan dan juga diskusi ya. Memang kita sejak awal kita tidak hanya pertanyaan tapi nanti mungkin ada tanggapan dan lain-lain. Ini ternyata sudah langsung ada tanggapan dan pertanyaan. Tapi sebelumnya sebagai gambaran juga pengetahuan bagi seluruh partisipan atau audiens bahwa
kampus ITSB sebenarnya juga salah satu kampus atau kampus pertama yang tersertifikasi Green Building di Indonesia. Ya, itu juga pencapaian yang tidak mudah sebenarnya, walaupun ketika dipaparkan oleh Pak Yusing, ini ternyata kita belum cukup untuk sampai pada minimal tidak merusak ya, tapi paling tidak kita berusaha untuk memperkecil risiko untuk merusak alam. Ya, itu juga kita sudah sekitar 5 tahun yang lalu mendapatkan gold sertifikasi gold ya. Selamat Pak. Oke, terima kasih. Dan itu sebagai kampus pertama yang terstandar Green Building. Oke, nah ini langsung masuk ke pertanyaan dan juga di sini juga ada tanggapan baik kepada Pak Bugar dan juga Pak Yusing. Yang pertama mungkin langsung ke Pak Bugar ya. Ini dari banyak tanggapan, terutama dari Pak Robi Dwi Juliardi ya. Mungkin bapak-bapak di sini juga tahu siapa Pak Juli, Pak Robi. Nah, yang pertama mungkin nanti butuh tanggapan Pak Bugar. Apakah yang dimaksud dengan produce itu maksudnya dengan reproduce gitu ya. Terus terkait dengan staycation, ini sudah ada penawaran-penawaran tentang stay away from home, terus juga untuk wisata di daerah, untuk keluarga ya, yang mungkin kalau sekarang murah-murah sekali gitu ya, paket untuk bekerja dari area wisata pun ditawarkan. Nah ini mungkin nanti bisa ditanggapi Pak Bugar sekaligus, karena ini satu penanya untuk dua narasumber ya, untuk Pak Yusing juga dari Pak Robi, bahwa arsitektur hijau itu esensinya hanya sebuah jargon saja, mengingat kita sudah memiliki semangat itu di arsitektur vernakuler kita sendiri. Kita sudah mengabaikan kenyataan itu semua sehingga gaung sustainable Barat lebih didengar. Bisakah merespon hal ini? Ya, mungkin Pak Bugar dulu, silakan Pak menanggapi. Ya, untuk yang tadi produce memang reproduce Pak Robi. Jadi penekanan dari paparan saya itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengajak aktif warga untuk dalam rangka sustainability arsitektur ini. Jadi kalau semuanya terpusat, misalnya saat ini kan PLN dia sebagai satu-satunya perusahaan negara penghasil listrik gitu ya. Ya orang sudah terbiasa untuk mendapatkan listrik saja dengan membayar gitu. Tapi kalau mereka diajarkan untuk berpartisipasi juga, itu ada edukasi buat mereka juga. Dan yang terpenting dengan konteks dengan wabah saat ini, dengan adanya wabah ini, kalau semuanya tersentralisasi, ketika sentral itu malah ada masalah, akan repot buat kita. Jadi biarkan setiap komunitas atau kelompok atau misalnya dalam satu area terbatas di RW itu dia punya local reproduce sendiri, itu akan lebih baik karena akan saling jaga nantinya dan bisa saling supply. Ketika satu titik mati dia bisa supply ke titik yang lain gitu. Kemudian yang kedua soal stay away from home, yaitu si bisnis ya. Memang pariwisata, konstruksi, properti itu yang pertama kali terimbas dengan adanya pandemik ini. Pasti kan gimana caranya mereka berusaha untuk menarik ya. Cuman ke depan itu saya rasa memang tour guide akan nggak laku juga itu, karena orang berwisata itu memang betul-betul mencari tempat yang spesifik. Mungkin juga ada tempat kuliner yang baik gitu. Nah, mereka akan bekerja sambil berwisata, makanya istilahnya staycation gitu, bukan lagi vacation gitu, karena mereka sambil bekerja gitu. Mungkin itu dari saya. Oke. Kemudian yang tadi yang ketiga soal apa Pak? Yang soal jargon ya? Ya, jargon. Ya memang istilahnya tidak ada yang sempurna lah. Semuanya pasti berproses, kita mesti belajar semua. Seperti Mas Yusing tadi sebutkan, betul, memang tidak ada satupun energi yang terbarukan yang betul-betul bersih gitu. Tapi kembali, saya mungkin mengulang kalimatnya almarhum Mas Juhara, kita fokus ke solusi, bukan fokus ke masalah. Selama kita fokus ke solusi, kita akan mencari terus apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Karena dengan bersama itu kita bisa lebih baik mendapatkan hasil terbaik. Gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, menarik ya. Oke, lanjut aja. Saya tambah ya. Ya, oke. Memang pada mulanya saya cukup yakin bahwa arsitektur hijau itu bukan jargon ya, tetapi sebagai satu solusi tadi
bagaimana kita merespon perubahan iklim pada mulanya begitu ya. Walaupun akhirnya banyak yang menggunakannya sebagai jargon, terutama mereka yang jualan, karena jualan itu selalu jargon, selalu gimmick gitu ya. Marketing itu ilmu yang menurut saya batasnya tipis antara berbohong dan benar begitu. Jadi agak berat. Dan sangat banyak digunakan arsitektur ini sebagai marketing. Nah, persoalannya adalah betulkah bahwa arsitektur dan tradisional itu betul-betul bisa ditiru sepenuhnya di masa yang sekarang? Ini juga kita perlu pertanyakan. Jadi barangkali, ya tentu Pak Robi juga nggak selalu makan makanan tradisional kan? Pasti juga pernah makan makanan modern. Manusia selalu butuh variasi begitu untuk tidak selalu sama dan rutin, monoton, pasti akan juga perlu perubahan suasana bangunan yang tadinya tradisional menjadi lebih modern. Yang tadinya rustic menjadi lebih rapi, bersih, clean, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjembatani ini? Bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip tradisional dan vernakuler menjadi konteks yang bisa sangat beragam, bahkan bisa sangat futuristik begitu. Saya kira bambu dibuat futuristik juga, kenapa tidak? Misalnya orang mulai membuat bangunan tinggi menggunakan kayu sekarang, memikirkan itu, teknologinya dikembangkan dan lain sebagainya. Jadi ini pertanyaan kita, ini upaya kita bersama, dan biasanya orang Indonesia tinggal meniru, nanti orang luar yang melakukannya begitu ya. Ini juga PR kita bersama. Kita punya banyak sekali material lokal yang belum kita kelola betul-betul, belum kita teliti, belum kita kembangkan, sehingga kita ramai-ramai menggunakan material-material yang disodorkan oleh produsen material buatan pabrik begitu. Ini juga PR kita. Saya kira kelemahan kita juga dan kesalahan kita. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk kedua pembicara. Sepertinya belum banyak disinggung tentang passive design, ya walaupun tadi di akhir-akhir, karena ini pertanyaan ada di tengah gitu ya, tentang passive design, meminimalisasi atau tanpa penggunaan mesin atau alat yang masih mengkonsumsi energi, untuk memanfaatkan energi gratis di sekeliling kita secara optimal. Ini sebetulnya yang belum banyak dieksplor oleh kita untuk menciptakan arsitektur yang berkelanjutan, tidak sekedar hijau. Mungkin ada tanggapan dari masing-masing. Susing dulu deh. Ya. Silakan Pak Bugar dulu. Ya memang menurut saya emang erat kaitannya dengan kinetik arsitektur ya. Jadi kan jadi pertanyaan tuh telur atau ayam dulu gitu kan. Itu selalu begitu. Tapi memang saya rasa alam juga memang betul sudah banyak mengajarkan ya. Kalau di Padang itu ada katanya jargonnya itu alam tergambang jadi guru gitu ya. Itu artinya memang banyak hal sebetulnya bisa dieksplor dari alam, dan itu bisa diterapkan dengan kita menerapkan fisika-fisika kinetik kebangunan gitu. Itu untuk menghasilkan dulu energi yang kecilnya dulu. Nah, nanti energi besarnya akan di reproduce dari situ gitu. Mungkin gambaran singkat seperti itu biasanya. Ya, saya setuju dengan pernyataan ini bahwa kita punya PR sangat besar dalam mengembangkan dan belajar lebih lanjut tentang passive design ya. Jadi intinya ini ada persoalannya pada lembaga pendidikan begitu. Pada kampus-kampus bagaimana mengajarkan bahwa passive design itu yang utama. Ya. Setelah passive design belum bisa tercapai, baru mulai ke aktif begitu. Sementara kan hal ini sangat lemah ya, kita pelajari ya. Kalau kita lihat misalnya di brosur-brosur perumahan dari yang harganya ratusan juta sampai yang miliaran, masih sangat banyak desain-desain rumah-rumah yang dijual-jual itu tidak mempertimbangkan lagi pencahayaan dan ventilasi silang alami. Banyak sekali kamar mandi di antara dua kamar tidak punya cahaya dan udara misalnya. Kamar hanya satu jendela ke satu arah misalnya. Jadi ini juga persoalan kita ya yang terjadi di masyarakat. Dan ya PR kita bersama untuk terus belajar bagaimana passive design ini. Dan saya lihat kalau kita mau Google cari ilmunya sudah berkembang cukup banyak, termasuk pendinginan pasif tetapi cukup berteknologi ya. Misalnya kita membuat pipa yang dialirkan air sampai ke bawah bangunan ke dalam tanah dan diputar lalu karena airnya kan dingin begitu. Bagaimana teknologi angin supaya bisa mengalir direkayasa sehingga bangunannya dingin dan lain sebagainya ya. Semi aktif pasif gitu tapi masih menggunakan teknologi iklim gitu. Saya kira ini
tantangan kita bersama dan sangat menarik untuk dikembangkan. Sepakat ya. Ada pertanyaan lanjutan ini ya. Karena tadi terutama ini khusus untuk Mas Yusing yang nanti ini saya kembangkan untuk Pak Bugar juga gitu ya. Jadi memang kita punya kekhawatiran dan keresahan bersama tentang konsep bisnis kapitalis gitu ya, kapitalisme yang akhirnya memang di situ implikasinya banyak kerusakan dan juga dominasi gitu. Nah, di sini juga ada tanggapan dan juga sekaligus pertanyaan yang nanti juga akan saya coba, ada yang menggelitik saya juga gitu ya. Kapitalis dan kroni yang menaikkan jumlah bangunan dan lokasi sekitar arsitektur berkembang atau arsitektur dan lokasi sehingga arsitektur berkembang atau arsitektur modern atau sebaliknya kembali kepada arsitektur model lama dengan bersahabat dengan alam. Nah, apa tanggapan terhadap pertanyaan atau mungkin pernyataan ini? Yang mungkin juga saya ada hal yang lain ya, terutama kan daerah sekarang hampir semuanya berburu PAD ya, pendapatan asli daerah, karena kalau nggak berburu itu pasti juga mereka bingung gajian gimana ya, atau membangun infrastrukturnya juga seperti apa. Nah, apakah Mas Yusing dan juga Pak Bugar punya antitesis terhadap ini atau model pembangunan yang seperti apa yang terutama di daerah yang tidak banyak mengakomodasi paham-paham kapitalisme seperti ini? Pak Yusing dulu sebenarnya, mungkin. Oke, ya, silakan. Sebenarnya kapitalisme sudah mengakar sampai ke desa ya, saya kira. Ya. Nah, persoalannya adalah bukan soal bahwa kapitalisme juga bisa berbuat baik, gitu. Bahwa kapitalis juga bisa membangun perumahan yang alami, yang lestari atau yang green dan lain sebagainya, ya tentu bisa karena anggaran mereka besar ya. Tapi persoalannya adalah ada ketidakadilan, ketidakseimbangan pembagian porsi ekonomi. Itu yang menurut saya masalah. Jadi kalau kita mau betul-betul mencari keseimbangan dan keadilannya, harusnya bisa pemerintah berpikir dan para praktisi ini berpikir bagaimana membangun usaha bersama, misalnya. Contoh, apakah ada kontraktor banyak yang kaya ya? Kontraktor general, kontraktor besar-besar itu kaya-kaya, besar-besar begitu. Tetapi apakah tukangnya kaya? Apakah tukangnya sejahtera? Saya kira tukangnya mungkin cukup lah sejahtera hidup, tetapi tidak berlebihan kan? Dia hanya dibayar upah tukang. Apakah dia pernah mendapatkan dividen keuntungan perusahaan kontraktor, pengembang? Saya kira nggak pernah tukang dapat dividen. Gitu. Padahal tanpa tukang, developer itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa sama sekali. Nah ini peran ketidakadilan menurut saya. Ekonomi tidak adil. Jadi kita harus melihat peran setiap mereka yang bekerja juga harusnya dinilai secara berimbang begitu. Jadi ini persoalan kita. Misalnya pemerintah membangun infrastruktur pariwisata besar-besaran karena ekonomi pariwisata besar sebelum pandemi ini ya, dan memang di seluruh dunia kecenderungannya pariwisata sudah melebihi volume ekonomi dari minyak atau bahkan otomotif begitu. Persoalannya, ketika pemerintah membangun pariwisata, siapa yang diperkuat untuk pariwisata itu bisa dikerjakan, dioperasionalkan? Investor kan yang diundang, bukan masyarakat lokal yang diperkuat, diberikan keterampilan, dilatih, lahannya jangan dibeli, jangan disewa, tapi dikerjasamakan, berbagi keuntungan. Setiap ada pengembang mengembangkan satu kawasan perumahan baru misalnya, atau mall, atau mixed use bangunan tinggi, mall, ada kantor, ada wisata dan lain sebagainya. Pemilik sebelumnya kemana? Ya tentu disingkirkan, dibeli begitu saja tanpa ada tawaran bekerja sama karena ini lahan mereka. Saya kira usaha bersama ini tantangan kita, dan kita punya koperasi yang sudah disalahgunakan, dipelesetkan prakteknya dan lain sebagainya sehingga nama koperasi tidak terlalu baik. Bahkan juga ada kepengurusan undang-undang koperasi yang menyesatkan sistem koperasi dan lain sebagainya. Kita punya koperasi yang sudah didengungkan oleh Muhammad Hatta sebagai satu ekonomi yang sebetulnya cukup berimbang begitu, berbagi keuntungan, usaha bersama dan lain sebagainya. Dan yang mengejutkan, negara-negara maju itu punya koperasi-koperasi sangat besar, raksasa begitu skala ekonominya yang dijalankan secara koperasi, usaha bersama di negara-negara yang sumbernya kapitalis. Sementara kita
tidak punya koperasi yang terlalu sebesar itu, begitu ya. Jadi kira ini contoh bagaimana harusnya kita mulai mencari alternatif bagaimana menjaga keseimbangan supaya setiap yang bekerja juga diberikan porsinya, ekonominya secara seimbang. Gitu. Oke. Pak Bugar, menambahkan? Yang ironis memang soal kapitalis ini China ya. Negaranya pahamnya komunis tapi ekonominya kapitalis. Dan memang mereka mungkin juga sekarang penyumbang karbon terbesar juga kedua di dunia ya kondisi. Cuman begini, kalau saya melihat kembali ke arsitek dan pandemi ini ya. Arsitek kan sebetulnya facilitating profession. Artinya beda dengan dokter. Dokter kan dia helping profession. Kalau arsitek itu baru dipakai jasanya ketika orang sudah cukup mapan untuk bisa membayar dia gitu kan. Kalau dokter ya nggak ada pilihan, orang sakit mesti ke dokter. Jadi selama ini justru... Tapi semua orang butuh rumah loh, Mas. Nah, iya, masanya beli atau sewa gitu kan. Jadi misalnya seringkali kita itu memang terjebak antara dua dilema. Memang kebutuhan dapur kita sendiri atau idealisme gitu. Menurut saya memang kembali ke kita juga. Kalau kita menggunakan kepintaran kita seperti Mas Yusing tuh, dia bikin beberapa alternatif desain yang betul-betul ramah lingkungan misalnya. Itu kan bisa ditumbuh kembangkan lagi untuk menjadi dalam jumlah yang besar, mass production gitu ya, diterapkan. Tapi saya lihat juga terjadinya paradigma perebutan PAD juga karena memang kota itu dibagi-baginya secara horizontal, dua dimensi gitu. Seharusnya memang pemegang kebijakan dan arsitek atau planolog atau urban designer yang diminta untuk membantu mendesain itu juga melihat bentang alam, bukan melihat kota secara zoning gitu. Karena dengan melihat bentang alam, ada faktor geologinya juga, geografinya juga, orang akan bisa membagi sesuai dengan kebutuhannya. Kayak sekarang kan di Cikarang hampir semua lahan sawah itu sudah menjadi pabrik ya. Yaitu karena memang dari awal memang mereka dizonasi sebagai tempat untuk pabrik gitu. Seandainya mereka yang membagi zona itu juga melihat bentang alamnya, ya harusnya bisa lebih baik kondisinya. Tapi kembali, kita berbicara apapun, desain itu omong kosong. Karena desain itu harus ada dulu yang namanya political will. Gitu. Kalau selama political will kita nggak bisa rubah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya kalau kita mau berubah, ya kita harus masuk sistem dan merubah sistem itu. Gitu. Kira-kira itu sih, Pak. Oke. Saya tambah sedikit ya, Pak. Oke, silakan, ada yang menarik sebetulnya. Ada koperasi kredit union, simpan pinjam mulainya, di Kalimantan, di daerah Sintang dan sekitarnya. Itu salah satu koperasi dari 10 koperasi kalau nggak salah. Jadi skalanya bukan koperasi raksasa, jadi cukup besar. Tetapi jumlahnya sudah puluhan ribu kalau nggak salah anggotanya, para petani begitu dan masyarakat. Aset mereka, kekayaan yang mereka miliki 1,4 triliun di satu koperasi itu. Lalu karena sudah banyak asetnya dan simpan pinjam harus muter, tidak semua orang butuh minjam, maka mereka harus memutar anggaran ini. Mereka sekarang sudah punya hotel, mereka membeli hutan untuk taman wisata kota, mereka punya supermarket, minimarket sendiri, mereka sudah membangun sekolah yang kemudian sekolahnya menjadi unggulan, dan itu dimiliki oleh mereka. Jadi ketika jumlah anggota sudah puluhan ribu, anak-anaknya puluhan ribu, mereka bikin sekolah, ya tentu anak-anak mereka bisa bersekolah di sana. Dan ekonominya berputar bagi mereka. Orang belanja, beli, keuntungannya untuk anggota lagi, terbagi-bagi oleh mereka yang belanja makin banyak, dapat sisa hasil keuntungan lebih besar, karena ekonominya berputar. Ini contoh bagaimana kalau koperasi dijalankan di seluruh Indonesia dengan sangat masif, bukan lagi kapitalisme, itu akan berdampak sangat luas, saya kira. Jadi, bahkan sampai mereka bisa menjaga kelestarian hutan, gitu ya, dengan membeli hutan, lahan gambut yang mereka miliki. Begitu. Dan punya kepentingan langsung terhadap hutan ya. Iya, betul. Ya. Oke, menarik ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wanda ya. Mungkin untuk relevan untuk kedua narasumber. Perkiraan desain ke depan yang oleh karena adanya pandemi akan menjadi lebih individual atau skeledet. Bagaimana pengaruh dengan aspek sustainability yang lain, yaitu sosial? Silakan. Pak Bugar mungkin duluan. Ya, mungkin ini terpengaruh dengan periodisasinya ya.
sekarang mungkin masa outbreak, nanti ada recovery terus new normal. Mungkin di masa outbreak ini semuanya akan terhenti sementara ya, tertunda. Semua wacana yang berhubungan dengan apapun itu, energi dan lain-lain. Karena memang sekarang kan tanggap darurat dulu. Tapi setelah tanggap darurat mungkin ada formulasi yang lain yang akan muncul. Nah, memang seperti yang saya paparkan tadi, kemungkinan akan banyak paradigma baru gitu. Ya sekarang dengan webinar gini kan kita nyaman ya, bisa ketemu dari Sabang sampai Merauke. Tapi ke depan tuh apa? Iya, seperti ini kehidupan yang kita mau gitu. Lama-lama mata juga rusak karena sering lihat monitor juga gitu kan. Pasti ada juga hal yang akan kembali normal, tapi ada yang tidak sepenuhnya kembali normal. Nah, masalahnya mungkin yang akan timbul nanti itu rumusan-rumusan bagaimana mengantisipasi jika dalam periode tentu nanti ada lagi pandemik gitu ke sana, dan pasti hubungan dengan arsitektur berkelanjutan ini sangat besar. Tadi disampaikan oleh Mas Yusing kan, kita pasial dengan 2,5 kan bisa bikin gitu ya untuk rumah gitu. Mungkin kalau dalam masa pandemik ini orang akan mempertanyakan gitu kan. Tapi ketika semua akan sudah kembali ke new normal, itu terobosan untuk kita bisa lebih efisien dalam memiliki satu properti misalnya. Ya, kira-kira gitu sih kalau saya. Oke. Mas Yusing? Oke, saya ingat waktu itu Meksiko itu pernah kena SARS ya. Indonesia tidak terlalu ya. Sementara interaksi sosial masyarakat Meksiko itu sangat ramah. Jadi kalau ke orang yang baru kenal itu cipika-cipiki gitu, yang baru kenal ya. Bukan hanya mereka pejabat begitu ya. Di Meksiko terbiasa seperti itu. Ketika SARS mereka sulit sekali. Lalu menumbuhkan standar yang baru. Semua kamar mandi pria yang urinoir begitu tidak lagi dipencet, tapi diinjak pakai kaki. Dan itu sudah berubah secara otomatis. Nah, kita belum ya. Tapi saya kira ini hal-hal yang bisa berubah dalam standar bangunan secara drastis kalau memang secara total ya, kalau memang perlu ya. Tetapi dalam konteks sosial pada akhirnya kan akan terjadi lagi perbaikan-perbaikan ketika sudah ada vaksin, sudah ditemukan vaksin lebih baik misalnya. Misalnya flu begitu. Flu dulu kan dan cacar ya tadi seperti dibilang mematikan. Sekarang nggak lagi begitu ya. Jadi saya kira akan kembali berulang. Jadi nantinya akan interaksi sosial akan biasa lagi, tidak akan terus-menerus seperti ini. Mungkin kembali lagi ekonomi digenjot gila-gilaan, kembali lagi kita merusak bumi lagi, kembali lagi konsumsinya menjadi boros dan lain sebagainya. Saya kira ya PR kita bagaimana untuk yang baik pada saat ini itu betul-betul bisa lebih panjang kita praktekkan gitu ya. Itu PR kita bersama ya. sih. Egosentris tadi ya. Iya, betul. Oke. Ini kita lanjut karena memang banyak sekali pertanyaan, kita manfaatkan biar bisa sebanyak-banyaknya pertanyaan bisa kita diskusikan. Terkait dengan tadi material-material industrial dan lain-lain, ini juga ada pertanyaan untuk masa sekarang kualitas akan lebih utama ya menurut Agustina Tri Mulyani. Daripada metode tradisional yang kadang diasosiasikan atau diimajinasikan kurang berkualitas ya, padahal memang kita memang belum sampai pada teknologi untuk meningkatkan kualitas metode tradisional tersebut ya. Apakah ada saran atau cara agar bahan dengan metode tradisional lebih populer kembali dan banyak dikembangkan? Silakan untuk dua-duanya. Saya dulu ya, Mas. Ya, silakan. Kalau saya kira justru itu tergantung arsiteknya, kemampuan kita. Apapun materialnya, mau itu tradisional, mau itu alami, mau itu metal, futuristik, asal keren, masyarakat akan terima. Persoalannya itu, bisa nggak kita mendesain yang keren, disukai orang, tapi pakai material lokal? Pasti bisa, udah banyak contohnya begitu. Tinggal masalah biaya. Biaya bisa nggak yang lokal dan keren itu terjangkau? Ya bisa. Kalau kenapa enggak? Itu masalah PR kita bersama. Jadi intinya adalah meyakinkan masyarakat itu bukan dengan slogan, bukan dengan filosofi, bukan, tapi kepraktisan aja. Mereka butuh apa sih? Kalau makan mereka butuh enak. Nggak butuh konsep makanan yang canggih gitu ya. Mereka butuhnya enak gitu. Mungkin ada sensasi sedikit, kadang-kadang makanan dibuat sensasi, dia berasap dan lain-lain sebagainya ya.
Barangkali itu juga bisa kita tawarkan di arsitektur. Ada sensasi, ada kenyamanan ruang, ada visual yang indah gitu. Sementara bobot di dalamnya, makna-makna di dalamnya, dan lain sebagainya, ya kita bisa sisipkan, kita bisa lakukan itu. Jadi PR kita bukan banyak gombal dengan kalimat-kalimat indah dan dalam begitu, tetapi bagaimana itu bisa dibuktikan apa yang kita desain itu disukai orang. Itu aja sih persoalan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, mau kita merusak bumi pun kalau disukai orang, orang akan banyak pakai. Persoalannya adalah itu. Ya, sepakat Mas Yusing, tadi udah diambil jawabannya, tapi saya nambahin sedikit. Memang dulu sempat kita tren kalau lap itu pakai lap kain ya, lap kain terus dicuci lagi. Dulu kan zaman saya kecil pakai sapu tangan ya, disapuin kemana-mana gitu kan. Sekarang tisu gitu kan. Nah itu kan dua hal yang sebetulnya kontradiktif. Satunya reuse lagi, satunya kan memang dibuang gitu. Memang ada hal yang kita memang bisa pakai material alam, ada hal yang kita tidak bisa pakai material alam gitu ya. Misalnya seperti bambu tadi, ada atap yang dari daun ya. Sebetulnya memang secara kenyamanan jauh lebih nyaman dibanding pakai seng gitu. Cuman mungkin masalah orang tuh selalu mengkaitkannya dengan serangga, dengan bugs yang ada di situ gitu ya, kemudian dengan lumut atau apa. Memang dalam jangka panjang itu harus ada apa namanya solusinya. Tapi kenyamanan yang diciptakan oleh material alam itu memang tidak tergantikan. Contoh aja minum dari kendi sama dari dispenser itu segarnya air dari kendi itu nggak bisa kita cari dengan yang lain. Gitu. Memang saya nggak pernah minum dari dispenser sih Mas, dari gelas biasanya. Jadi pancuran Pak. Pakai gelas dulu. Memang berat angkat dispenser. Nah memang problemnya itu adalah mesti berimbang saja menurut saya. Karena memang ada yang memang bisa dengan memakai material yang di sekitar kita lokal, atau memang harus diambil dari luar dengan bahan olahan. Mungkin itu tambahan saya. Intinya kalau belum bisa itu PR kita. Apakah betul-betul tidak bisa atau memang kita belum kembangkan? Itu aja sih. Ya. Betul. Oke, memang ini akan jadi beban si arsitek, dan bagaimana kita membrainwash arsitek ya, para arsitek ini agar bisa menggunakan material sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Ibrahim Rahmani ya. Yang pertama untuk Pak Bugar. Bagaimana penggunaan building automation system untuk klaim arsitektur berkelanjutan? Sementara untuk operasionalnya sendiri, sistem kinetik itu mengkonsumsi energi yang tidak sedikit, tidak berupa passive design yang non-motorized. Sekaligus nanti untuk Mas Yusing ya. Menurut Mas Yusing, bagaimana respon kebutuhan ruang setelah muncul standar baru, ruang yang baru pasca pandemi? Apakah new normal akan mempengaruhi intervensi manusia terhadap ruang berkelanjutan? Silakan. Pak Buga dulu, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ya memang kalau dilihat sepintas sepertinya sementara masih menggunakan listrik yang ada ya. Tapi kita memang tadi seperti disampaikan Mas Yusuf, perlu ada penelitian dan pengembangan juga. Karena menurut saya bukan hal yang tidak mungkin bahwa satu gedung itu bisa menghasilkan listrik sendiri juga. Nah, kinetik yang dimaksudkan oleh saya tadi di paparan adalah yang memang digerakkan oleh dirinya sendiri gitu. Misalnya dengan kita membuat, kalau kita punya, kan kalau fluida itu dari besar mengecil itu kan akan ada aliran yang deras ya. Nah pada aliran deras itu kita pasang mungkin beberapa baling-baling, misalnya dalam ada 10 atau 20, dia bisa menghasilkan angin, putaran menghasilkan listrik. Itu yang dipakai sebetulnya, bukan berarti BAS itu mengkonsumsi listrik yang ada dari PLN. Contoh lain misalnya kalau dia punya bangunan tinggi sampai dengan 30 lantai. Nah, sistem riser air bersih itu bisa juga menggerakkan turbin sendiri juga. Sebelum dia dipakai untuk menyuplai air paling bawah, dia setiap lantai bisa saling memutar turbin gitu. Turbin untuk menghasilkan listrik juga. Ya, mungkin prinsip sederhana seperti itu. Nah, listrik yang ada dikumpulkan untuk menggerakkan bilah dari sirip-sirip yang ada di luar. Ketika sirip itu bergerak juga, dia akan menghasilkan yang lain juga, misalnya efisiensi angin, mengarahkan angin gitu. Jadi emang semua berkaitan. Nah, memang saat ini mungkin belum ada yang begitu spesifik ya melakukan studi tentang itu, tapi saya percaya
seperti Mas Yusuf sampaikan juga bahwa suatu saat itu akan ditemukan gitu. Dan harus dimulai, bukan dengan orang lain. Kita kalau bisa kita mulai juga kalau bisa mikir itu. Memang butuh waktu, cuman saya yakin itu salah satu solusi juga. Karena itu saya sampaikan bahwa kinetik itu salah satu komponen dari arsitektur berkelanjutan. Itu mungkin. Silakan Mas Yusuf. Ya, saya setuju ya. Memang kita harus mencoba mengurangi terus-menerus konsumsi kita ya. Jadi tidak sepenuhnya listrik bisa tergantikan, tetapi minimal mengurangi misalnya dengan energi-energi yang bisa dihasilkan secara mandiri walaupun skalanya masih skala mikro misalnya begitu ya. Dalam konteks standar ruang, saya kira untuk rumah tinggal masa-masa saat ini adalah masa-masa semua orang lebih banyak tinggal di rumah, bahkan sebagian besar waktunya di rumah, dan mereka bisa merasakan apa yang kurang dari rumahnya. Gitu. Kalau memang mereka mau berpikir atau merenungkannya, kadang banyak orang juga jalan gitu aja tanpa memikirkan ini. Sehingga nanti mestinya sekarang untuk rumah-rumah yang punya ruang terbuka, punya kebun, taman, di dalam rumah, matahari bisa masuk, angin, pepohonan, itu jauh lebih nyaman dibanding rumah yang di sana sini dinding. Gitu. Ketika kita di ruang keluarga, pemandangannya kiri kanan depan belakang dinding semua misalnya, membosankan begitu ya, matahari nggak bisa masuk dan lain sebagainya, angin nggak bisa mengalir, kamar juga dan lain sebagainya. Jadi saya kira akan ada perbaikan-perbaikan itu sehingga ruangan-ruangan yang didesain itu akan semakin banyak terintegrasi dengan ruang luar. Mestinya akan tumbuh kesadaran itu, walaupun tentu tidak semua orang saya kira. Gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan masih banyak ya, masih membanjir ini, tapi waktu memang kita pengen disiplin. Tinggal beberapa menit lagi kita ternyata sudah berdiskusi hampir 2 jam, dan ini sudah sayup-sayup terdengar azan di mana-mana gitu ya. Jadi sambil saya bacakan summary, ya, nanti juga mungkin penanya bisa tetap berlanjut atau bahkan nanti kirim email, kita akan coba sampaikan kepada para narasumber. Sambil saya membacakan summary, nanti mungkin Pak Anjar bisa bantu untuk dituliskan atau ditayangkan untuk link. Link ini adalah nanti untuk kita punya beberapa sesi berikutnya, yaitu nanti sesi keempat itu masih ada webinar nanti di hari Kamis, dan nanti tinggal cek IG kami lah di arsitektur ITSB ya. Terus untuk link sertifikat dan juga link nanti yang di dalamnya ada kumnya, kum IAI nanti ada di sini. Silakan mohon untuk diisi kuesionernya, atau juga nanti minta tolong Mas Anjar untuk dibantu dituliskan di dalam chat gitu ya. Nah, saya akan membacakan sedikit summary yang saya yakin ini tidak akan bisa mewakili seluruh diskusi dan juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya sedikit summary aja bahwa isu sustainability sudah terdengar sejak 2 dekade lalu, dan bagaimana perkembangan setelah 20 tahun. Arsitektur sustainable, sorry, mohon untuk di-mute ya. Bagaimana perkembangan setelah 20 tahun? Arsitektur sustainable seolah-olah memberikan solusi, padahal bumi tetap rusak. Ya, jangan-jangan pandemi ini menyadarkan untuk saatnya kita kembali ke arsitektur yang sederhana. Semakin alami dan sederhana arsitektur, semakin kecil penggunaan energinya. Ini akan membawa perubahan ke praktik arsitektur, ke esensi keberlanjutan yang sebenarnya. Semakin banyak arsitek yang menggunakan dan bergantung terhadap material alami, membangun ruang hidup tidak hanya bagi manusia, tapi juga pepohonan, hewan, serta ekosistem yang kompleks. Jadi memang kita pengen sustain, seimbang dalam memanfaatkan sumber daya dan berbagai environment yang ada di sekitar kita. Nah,
Terima kasih kepada para pembicara. Kita berikan virtual applause ya bagi para pembicara yang hari ini memang sudah luar biasa bisa memberikan pencerahan banyak kepada kita. Nah, kembali lagi mengingatkan untuk mengisi link kuesioner yang itu juga nanti harapannya bisa memberikan masukan kepada kita untuk webinar-webinar selanjutnya. Tema-tema apa yang menarik dan juga mungkin tanggapan-tanggapan terhadap webinar yang sedang berlangsung saat ini. Nah, waktu juga yang memisahkan kita dan kita hampir 2 jam sejak jam 10 tadi ya kita berdiskusi panjang lebar, dan terima kasih kepada Mas Yusing, Mas Bugar juga dalam hal ini telah memberikan banyak wawasan tambahan. Nah, saya sedikit mencatut ya sebuah dari orang yang menurut saya cukup terkenal, bahwa ending dari sebuah kemampuan kita untuk maju ke depan sustain adalah pada kemampuan kita melakukan kajian literasi. Jadi menurut beliau literasi is at the heart of sustainable development. Kofi Annan. Dan terima kasih atas para partisipan juga yang hari ini alhamdulillah sampai hampir 500 karena memang pendaftarnya hampir mendekati 1.000 ya, 1.000 pendaftar hari ini dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai ujung barat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa mengisi ruang-ruang diskusi di setiap sudut Nusantara kita. Terima kasih Mas Yusing, terima kasih Mas Bugar. Kita tutup diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.